Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur pada Allah pagi hari ini atas karunia-Nya kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam majelis tabligh akbar Wirausaha Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita, keistiqomahan dalam berislam, dan diberikan inspirasi yang banyak pada pagi hari ini untuk kita nanti menjalankan sisa hidup kita di dunia ini dengan ketaatan dan bisa mempraktekkan apa yang Rasul ajarkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Rekan-rekan semuanya, alhamdulillah telah hadir di depan kita Pak Muhaimin Iqbal. Di sebuah publikasi memang sengaja pada kali ini Pro Media bekerjasama dengan sahabat Al-Aqsa, sahabat Suriah, dan Masjid Jawarian menggelar acara yang berbeda. Biasanya kalau tabligh akbar itu misalnya Palestina gitu, atau jihad di mana gitu, atau momentum-momentum tertentu. Tetapi sengaja pada kali ini tabligh akbar memang bertema yang menarik tentang wirausaha. Ini wajahnya juga agak berbeda-beda ya, agak cerah-cerah gimana. Pengen kaya ya? Pengen kaya? Semuanya pengen gitu ya. Kayak apa gitu? Masih titik-titik ini. Baik teman-teman semuanya, sengaja ini sahabat Al-Aqsa, Pro Media, dan yang lain ini ingin menghadirkan suasana baru, karena selama ini yang kita lihat sudah marak begitu banyak ya training entrepreneur dan wirausaha, trip bisnis dan macam-macam yang menghantui bertebaran di kota Jogja. Tiap pekan, setiap Sabtu pekan itu pasti ada. Kita lihat di jalan-jalan ya, bahkan bersanding dengan apa itu iklan, apa itu, mohon maaf tuh, kertas putih besar, panjang, macam-macam itu. Nah, itu benar-benar juga, tapi harusnya tidak Pak Antum melihat, nggak benar. Nah, tetapi satu hal selama ini kita lihat bahwa tren yang sudah itu kadang-kadang kebanyakan muaranya adalah masalah duniawi aja. Bahkan yang prihatinnya juga, pematerinya juga tidak hanya sekedar trainer, tapi juga bahkan ustaz. Repotnya lagi kemarin teman-teman sempat galau gitu, ustaz sekarang malah harusnya memberi pencerahan keimanan, tambah ketakwaan, tapi malah jadi training wirausaha. Ujung-ujungnya juga masalah duniawi. Repotnya juga bahkan instrumen akhirat itu dicarikan untuk memperkaya. Ya, kata Ustaz Fazil Adim itu sekarang mungkin akhir zaman itu, tanda-tanda akhir zaman semakin menguat, karena banyak dari umat Islam itu bersibuk-sibuk dengan urusan akhirat, beramal, sholat, tahajud, sholat duha, sedekah, dan macam-macam. Tapi niatannya ujung-ujungnya adalah untuk urusan dunia. Nah, luar biasa. Mungkin nanti insya Allah akan dibahas oleh Ustaz kita, Ustaz Muhaimin Iqbal, yang gimana sih sebenarnya Rasulullah dulu menjalankan wirausaha. Rasulullah juga seorang pedagang. Tapi bagaimana yang bisa kita terapkan sekarang? Jangan sampai, saya kalau tadi beberapa waktu lalu Mas Fazil Adim itu sempat galau melihat fenomena sekarang. Orang sibuk-sibuk urusan dunia, urusan ukhrawi, ya tahajud, berantem, bersedekah, biar anak yatim, macam-macam. Tapi ujung-ujungnya apa? Ya bersedekah biar utangnya lunas, bersedekah biar investasinya sukses, macam-macam. Inilah sebuah hal yang sebenarnya perlu kita lihat dari sisi mana. Insya Allah Pak Iqbal yang alhamdulillah menyempatkan hadir jauh-jauh dari Jakarta di Depok, menyempatkan waktu untuk berbagi untuk antum semuanya. Beliau Bapak Muhaimin Iqbal lahir di Nganjuk, Jawa Timur, 17 Maret 1963. Ada yang sama umurnya? Tanggalnya? Ini bukan berpres, ini salah satu hal yang akan saya
namanya kirbah. Kok di depan doorpress foto ini. Nah nanti kalau ada yang sama doorpressnya konsumsinya. Alamat saat ini di Jalan Juanda 43 Depok, Jawa Barat. Nomor telepon silahkan bagi yang mau akses ini diperkenan ya Pak. 0816 96 7745. Keluarga 1 istri 3 putri semua ya Pak ya. Nah ini yang bujang-bujang ini. Saya cuma bilang bujang-bujang. Ya udah nikah semua ya. Pekerjaan petani dan entrepreneur. Boleh saya buka yang lain? Dulu yang dengar kala saya bersama beliau itu adalah ketua Dewan Pembina Sahabat Al-Aqsa, sehingga sering berinteraksi. Yang setahu saya dulu salah satu sebelum hijrah lah gitu ya. Dia salah satu direktur utama asuransi Tugu, salah satu milik BUMN ya, milik pemerintah yang asuransi Pertamina dan lain-lain. Kita sempat menjadi ketua asosiasi asuransi seluruh Indonesia dan alhamdulillah ya, Allah berikan istiqomah budaya sehingga ia tinggalkan dan menjadi petani. Luar biasa, menjadi petani yang hari ini, yang saya mohon maaf, sebagian besar lebih untuk anak-anak muda sekarang menjauhi menjadi peran seorang petani. Ada yang jadi petani di sini? Tiap hari nyangkul ngarit? Ada? Petani masih nyangkul? Tadi udah cuci tangan belum? Nah, apa itu insya Allah berkah. Sip. Ada kami juga ini di depannya ada pesantren Merbabu dulu Mas Asin mana? Ini kan dapat orang gunung satu kali langsung kena. Ini fenomena yang hari ini dijauhi, tetapi Pak Iqbal mengambil peran di situ jadi seorang petani dan entrepreneur luar biasa, dan hari ini dia juga membina banyak masyarakat. Belum lama kemarin 2 tahun ini ya Pak startup sekitar 2 tahun ini dia ngajak anak-anak muda alumni UI, ITB dan macam-macam membuat sebuah lembaga IT lah, perusahaan IT, dan alhamdulillah luar biasa. Mungkin bisa diceritakan sendiri beliau, dan kemarin belum lama dapat silahkan juara tingkat dunia tentang riset IT itu. Dan sekarang Pak Iqbal itu binaannya Pak Iqbal itu sudah face to face dengan binaannya Google di dunia, alhamdulillah. Biar nanti dia cerita sendiri. S1 di IPB tahun 85, tetapi ijazahnya kayak nggak pakai. Kalau teman-teman yang gila ijazah, gila gelar, jangan berpikir deh kalau ketemu dengan Pak Iqbal. Dan alhamdulillah sekarang dia sibuk dengan di mana-mana. Belum lama kami kemarin teman-teman sahabat Rasul diajak safar di Blitar. Belum lama Pak Iqbal itu membeli perkebunan 650 hektar ya. Dan luar biasa, dulu itu perkebunan tidak produktif, malah tombok-tombok terus menggaji karyawan. Di situ di perkebunan itu ada berapa kampung, di tengah itu ada kampung buruhnya, pekerjanya. Di situ Pak Iqbal beli perkebunan, dapat 2 masjid, dapat 2 gereja. Gereja sejak Londo dia beli juga karena di situ perkebunan luas banget, di tengahnya ada banyak kampung ngerjain. Alhamdulillah sekarang menghasilkan luar biasa, bagian dari insya Allah semoga memberkahi di situ. Motonya tiada balasan suatu kebaikan kecuali kebaikan pula. Alhamdulillah sudah jam 9 pagi kita mulai ya. Kalau lama insya Allah nih Pak Iqbal paling tidak 1 jam dia akan memaparkan cerita macam-macam, dan nanti akan kita fokuskan lagi, kita beri ruang tanya jawab untuk antum semuanya. Baik, sebelum dimulai, seandainya ada teman-teman panitia dan macam-macam ada yang mengelilingkan kotak, hari ini kita ingin berbagi, ingin membantu saudara kita yang ada terutama di Suriah dan Palestina, yang hari ini kita bersedih kaum muslim di sana itu digencet di banyak sisi. Satu sisi dari
koalisi kemusyrikan, yaitu Iran, Lebanon, Rusia, Cina, Vietnam, dan entah lagi mungkin Kuba, itu membombardir luar biasa kaum muslim yang di sana. Di satu sisi lagi Amerika dan koalisi Eropa yang lain juga membombardir. Jadi korban adalah kaum muslim di sana, dan alhamdulillah masih ada mujahidin yang tumbuh di sana. Ini kita perintah, dan insya Allah nanti infak hari ini silahkan dimaksimalkan. Kalau biasanya infaknya 1.000, hari ini 10.000, ya 10.000, 100.000 atau berapa, silahkan yang terbaik, karena insya Allah Allah akan berkahi dari infak kalian ini, dan insya Allah nanti oleh sahabat akan diantar langsung dan tidak akan dipotong persen pun. Insya Allah semuanya akan disampaikan untuk kaum muslim yang ada di Suriah maupun di Palestina. Baik, teman-teman semuanya, kita beri waktu 1 jam ke depan Pak Iqbal memberikan paparan tentang tema kita hari ini. Tidak hanya sukses tapi juga berkah untuk meraih jannah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabiyina nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama saya mohon maaf, sengaja saya tidak menyediakan slide atau bahan, karena pengalaman saya kalau saya sediakan slide nanti perhatian Bapak Ibu akan ke slide ke saya. Kalau saya sediakan bahan, Bapak Ibu akan sibuk membacanya. Tapi nggak usah khawatir, nanti saya akan kasih tahu materinya ini tersedia online, jadi bisa menulis apapun yang saya sampaikan, tersedia dokumen tertulisnya, nanti tinggal dibuka atau didownload di situs yang saya tunjukkan di akhir. Jadi supaya nggak dibuka sekarang. Pada event ini intinya supaya gampang ya, supaya gampang. Setiap kali pengajaran, setiap kali ceramah, saya ingin ada yang nyantol gitu ya. Tapi supaya nyantol, nanti Bapak Ibu mengikuti polanya. Saya hanya ingin menyampaikan 3 hal pada kesempatan supaya nggak menantang banget banyak susahnya. Hal yang pertama adalah mengapa Muslim harus menguasai dunia usaha. Ya, mengapa Muslim harus menguasai perdagangan dunia usaha. Kedua adalah bagaimana kita memulainya. Dan yang ketiga adalah bagaimana contoh nyata yang bisa kita lakukan, semua kita bisa melakukan. Gitu ya, mulai saat ini. Karena kita sering merasa, oh itu bukan tugas saya, itu bukan saya nggak bakat, saya nggak turunan dan lain sebagainya. Jadi 3 hal itu sehingga nanti Bapak Ibu pulang gitu, maka 3 pesan ini intinya. Pertama adalah mengapa Muslim harus menguasai dunia perdagangan, dunia usaha. Kedua adalah bagaimana kita memulainya. Ketiga adalah contoh. Saya namanya contoh, nanti yang Anda lakukan bisa aja berbeda dari yang saya lakukan atau yang kami lakukan dengan teman-teman. Saya mulai dari yang pertama. Ada sejarah yang tidak terbantahkan yang menyangkut kita Muslim. Muslim Indonesia, Nusantara khususnya, itu pernah menjadi titik lemah kekuatan Muslim dunia. Itu kok bisa? Ini kita harus introspeksi. Kita pernah menjadi titik lemah kekuatan Islam dunia. Sampai abad pertengahan, sampai abad sekitar abad 17, bahkan sampai pertengahan abad 18, dunia Eropa, dunia Barat, kalau butuh perdagangan, komoditi sehari-hari dan lain sebagainya, bumbu-bumbu segala macam, dia belanjanya, pulaannya dari negeri kekhalifahan sampai abad 17. Tetapi karena Muslim di Nusantara lemah, sehingga Belanda dan Portugis dulu, terus kemudian Belanda menguasai kita, melemahkan perdagangan Muslim kita. Kekuatan Islam di Eropa, di kekhalifahan Asia Eropa, Turki yang sekarang berada di perbatasan Asia dan Eropa, sampai kekuatan ekonominya terlemahkan sedemikian lemah, sehingga orang Turki setelah Belanda dapat akses teh, dapat akses kopi langsung dari Nusantara, rempah-rempah dari Nusantara. Orang-orang di kekhalifahan kalau minum teh tinggal airnya saja yang dari kekhalifahan. Kopi, cengkeh atau tehnya dari dunia barat. Kok bisa?
kita memberi titik lemah. Ada bukti sejarah kurang lebih begini ini, dan sebagian besar kesalahan kita. Sampai kemudian pertengahan abad 18, tepatnya adalah sekitar tahun 1740-an, 1744 yang ada bukti sejarahnya. Itu kurang lebih 1,5 abad setelah Belanda melalui company masuk Indonesia, melalui Banten kemudian Jakarta. Yang kita dengar JP Kun yang paling terkenal itu masuk Batavia itu tahun 1619. Jadi 1,5 abad setelah VOC masuk Nusantara, VOC mendapatkan izin dari penguasa Jawa waktu itu untuk mengeluarkan uangnya sendiri. Menariknya adalah yang diberi izin mengeluarkan uang itu adalah VOC, yang memberi izin Kerajaan Jawa, tetapi uangnya bukan uang Jawa bertuliskan Jawa, bukan uang Belanda bertuliskan Latin, Gulden misalnya, tapi saat itu uangnya bertuliskan Arab dengan nama Arab. Uang itu bernama dirham min Company Welandawi. Di satu sisi lainnya dibaliknya bertuliskan ila jaziratul Jawi al-Akbar, untuk Jawa besar, untuk jazirah Jawa besar. Mengapa? Belanda dapat izin mengeluarkan uang untuk Jawa besar, tulisannya bukan Jawa, bahasanya bukan Jawa atau Belanda, tapi Arab. Tahu nggak penyebabnya? Bahasa perdagangan saat itu bahasa Arab, tulisannya Arab. Bayangkan, itu adalah abad pertengahan abad 18. Islam masuk Jawa, masuk Aceh itu masih zaman khalifah, zaman sahabat, generasi sahabat. Jadi kurang lebih Islam berjaya di dunia perdagangan di Nusantara itu 12 abad, kurang lebih seperti itu. Bayangkan, kekuatan Islam yang begitu besar, kenapa sekarang nggak ada lagi? Kenapa sekarang nggak ada lagi? Minuman ini juga bukan milik kita, bukan dari kita, ya kan? Tanah-tanah yang mahal di kota-kota sudah bukan milik kita. Makanan kita bukan milik kita. Karena Belanda saat itu pemikirannya, mereka harus melemahkan kekuatan Islam yang pedagang, yang kuasa perdagangan. Sehingga Belanda membuat peraturan saat itu, mayoritas penduduk mayoritas yaitu pribumi di Jawa maupun di Sumatera dan di luar Jawa tidak boleh berdagang. Yang boleh berdagang Islam mereka adalah kaum minoritas dari timur, yaitu India, Cina, dan Arab. Sedangkan orang Jawa, orang Sumatera tidak boleh berdagang. Mereka disuruh bertani pun nggak sembarang pertanian. Bertani yang hasilnya untuk Belanda, yang baik-baik untuk Belanda. Itu terbawa sampai sekarang, ibu-ibu atau bapak-bapak yang di desa terbawa sampai sekarang mentalnya. Kalau misalnya kita nanam timun yang baik, apa kita makan? Tidak. Yang baik kita jual. Nanti yang kita makan yang kuning-kuning, ya kan? Panen mangga yang baik kita jual, yang kuning-kuning kita. Itu mental terjajah kita. Cilakanya Bapak, cilakanya. Mental terjajah itu berlangsung sampai sekarang, sampai kepada ketika kita atau sebagian dari kita jadi pemimpin nasional. Kita punya bahan bakar yang sangat baik. Kalau dibakar bagus, pencemaran udaranya rendah, yaitu gas. Tapi kita pakai sendiri. Mayoritasnya dijual. Kalau yang kita pakai yang buruk-buruk, yang pencerahannya minta ampun, pencemarannya adalah batu bara. Misalnya kan gitu. Nah, mental seperti itu. Minyak tambang kita yang baik kita keluarkan, kita jual. Yang kita pakai sisa-sisanya. Emas yang baik kita jual, yang baik sisa-sisanya. Itu mental terjajah kita. Kita selalu menerima yang buruk, yang baik diberikan, dijual ke orang lain. Nah, pertanyaannya kok bisa kita sama Belanda disuruh, kamu nggak usah berdagang, kamu bertani aja dan harus nanam jarak, harus nanam karet yang nggak bisa kita makan, harus dijual, nanam kopi yang harus kita jual dan lain sebagainya. Belanda minta membuat aturan supaya Muslim mayoritas ini mudah ditundukkan, maka pentolan-pentolannya diangkat
jadi priyayi. Kalau di Jawa dijadikan bupati, di Jawa Barat dijadikan menak, jadi pedono, kalau di luar Jawa jadi penghulu dan lain sebagainya. Semua digaji Belanda. Sehingga mereka hidup makmur, orang-orang bergaji tinggi. Tapi mayoritas rakyat, termasuk bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, tidak dapat jabatan itu. Ya kan, ada yang anaknya bupati di sini. Mungkin ada 1-2 ya Pak ya, ada pedono, anak penghulu 1-2. Mayoritas bapak kita adalah rakyat jelata. Maka apa cita-cita rakyat jelata saat itu kira-kira? Cita-cita rakyat jelata saat itu, nanti kamu kalau besar sekolah yang tinggi supaya jadi priyayi, ya kan? Maka sejak kecil kita dididik sekolah yang tinggi supaya jadi pegawai, jadi priyayi. Jadinya sekarang kita semua berlomba jadi pegawai. Nah, kita adalah korban cita-cita bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang waktu itu dalam kondisi terjajah, yang kemudian mentalnya kita teruskan. Dampak dari keterjajahan kita adalah, kita lihat sekarang, karena yang jadi pengusaha, jadi pedagang dan lain sebagainya, muslim yang sangat banyak ini, yang menguasai ekonomi sangat sedikit. Akibatnya Bapak bisa lihat, kalau Jawa mungkin tanah kalau di Jogja dan sekitarnya mungkin tanahnya masih dipegang Kesultanan ya. Tapi kalau di Jakarta, Surabaya, Semarang, kota-kota besar lain, penguasa tanah itu sudah bukan lagi kita. Di Jakarta misalnya dikepung dengan kota-kota mandiri, ada Karawaci, ada Cikarang, ada Sentul, luasnya ribuan hektar, penguasanya bukan muslim. Di jalan-jalan utama kalau Anda muslim, kita seperti kita keluar dari kantor sholat Jumat setengah mati dari tempat sholat Jumat di Jakarta di pusat kota. Bisanya masuk ke lorong-lorong gedung tinggi, itu pun parkirnya setengah mati. Kenapa di negeri muslim jalan utamanya tidak ada masjid satu pun? Anda temukan ada masjid di Malioboro, Anda temukan masjid di Jalan Sudirman, Jalan Tamrin Jakarta, tidak ada. Kemana muslim? Muslimnya tenggelam ke desa-desa, ke dusun-dusun. Kalau di kota, di pelosok-pelosoknya yang menguasai jalan-jalan utama bukan lagi muslim. Itu kenapa? Karena kita adalah korban cita-cita untuk menjadi priyayi tadi. Kita lebih senang menjadi priyayi, sementara dunia perdagangan, dunia bisnis dikuasai oleh orang lain. Sehingga kita, kalau ada saudara kita di Palestina yang tadi diumumkan oleh Abah Fani tadi, menderita di pojokan ke sana, pojokan ke sini, kita bisa membantu. Alhamdulillah, semoga Allah meridhoi dan menolong kita. Kita mengedarkan canceling tadi kan. Bayangkan kalau yang duduk ini pengusaha, ya kan? Saudara-saudara kita digencar di Palestina, kalau perlu kita beliin jet kan gitu, iya kan? Loh, iya kan? Tingkahnya beda. Nah seperti itu, ya kan? Muslim punya target selain menaklukkan dunia Barat yang sudah dilakukan sesuai hadis, sudah ditaklukkan Konstantinopel, tapi Roma kan belum. Muslim masih harus menaklukkan Roma. Dengan apa kita mau menaklukkan? Iya kan? Bayangkan kalau Muslim ini pengusaha kuat, Roma sederhana Pak, kita beli saja gitu kan. Naklukkannya, iya kan? Mumpung mereka sekarang lagi krisis ekonomi kan gitu. Nah, artinya Muslim membutuhkan seperti Pak yang disebutkan Abah Fani tadi. Muslim butuh kekuatan. Salah satu kekuatan itu adalah dunia perdagangan, dan itulah mengapa Islam juga turun pertama kali di kalangan pedagang. Iya kan? Kebayang nggak kalau Islam turun di kalangan pegawai? Suruh hijrah nanti minta izin atasannya. Mending kalau atasannya Muslim, kalau atasannya musyrik pasti dicegah kan gitu. Bayangkan kalau turun di kalangan petani, ada perintah hijrah, dia nunggu panen dulu, kan gitu. Nah, artinya yang mudah dengan kaki itu adalah pedagang. Ketika ada perintah hijrah, salah satu sahabat sudah amat sangat kaya di Mekah, ditinggalkan sama sekali, nggak bawa kekayaannya, tidak masalah. Nanti di Madinah berdagang lagi. Ya kan? Abdurrahman bin Auf misalnya, ceritanya seperti itu. Nah, artinya kekuatan Islam membutuhkan kekuatan yang kompleks. Jadi bukan dikotomi, saya seperti ini aja. Tidak. Juhud bukan artinya kita menderita, nggak punya kekuatan. Juhud artinya adalah meletakkan
Tidak di hati kita, harta itu di tangan kita, dalam genggaman kita, dalam disposition kita yang bisa mengendalikan, kita yang bisa menyalurkan. Tidak ditaruh di hati kita. Nah, itu kenapa kita harus kembali. Nah sekarang bagaimana caranya? Kita mulai. Tadi ada surat yang yang dibacakan oleh Kori tadi, ada surat yang sangat indah. Saya sengaja minta tadi dibacakan ayat itu karena ada sejarah yang sangat indah terkait surat itu. Suatu saat serombongan kaum musyrikin datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena kaum musyrikin ini suka nyinyir kalau sama Nabi kita itu, bahkan dia tidak memanggil Nabi, tidak mengambilnya Nabi, tidak memanggilnya ya Rasul, dia memanggilnya langsung nama ya Muhammad. Semua Nabi diutus dengan mukjizat. Nabi Musa diberi mukjizat tangannya bercahaya. Nabi Isa diberi mukjizat bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan orang sakit lepra. Mukjizatmu apa? Mukjizat Nabi menjawabnya adalah dengan ringan, aku datang dengan membawa ini. Apa yang dimaksud ini? Secara umum kita tahu semua mukjizat Nabi adalah Al-Quran. Tetapi secara spesifik yang dicontohkan Nabi untuk mementahkan argumen kaum musyrikin tadi adalah 6 ayat yang dibacakan di awal. Jadi dibacakan adalah 11 ayat, 6 ayat diantaranya adalah yang diucapkan Nabi yang disebut ini, yaitu mulai inna fi khalqis samawati wal ard dan seterusnya sampai fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum itu. Nabi membacakan ayat itu untuk mementahkan argumen kaum musyrikin yang mempertanyakan kemukjizatan Nabi. Menariknya adalah kita tahu mukjizat itu apa? Mukjizat adalah sesuatu yang amat sangat unggul yang bisa menaklukkan obsesi apapun pada zamannya. Zaman Nabi Musa orang terobsesi dengan sihir. Maka Nabi Musa dibekali untuk bisa menaklukkan kekuatan sihir apapun yang dimiliki oleh kaum Fir'aun. Zaman Nabi Isa orang terobsesi dengan pengobatan. Maka Nabi Isa diberi kemampuan pengobatan yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya maupun sesudahnya, kecuali terhadap Nabi Muhammad. Para mufassirin mentafsirkan mukjizat Nabi Muhammad adalah seluruh mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya plus mukjizat yang diperlukan untuk umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Jadi Nabi Muhammad diberi kemampuan untuk menaklukkan obsesi apapun umat manusia hingga akhir zaman. Sekarang obsesi manusia apa? Teknologi, ekonomi, strategi, segala macam. Maka itu pasti bisa dikalahkan oleh mukjizat Nabi Muhammad, khususnya Al-Quran, dan yang dicontohkan secara spesifik melalui 6 ayat tadi. Itu contoh langsung bagaimana Nabi menggunakan mukjizat itu. Nah sekarang bagaimana kita menggunakan ini? Pertama, Al-Qurannya sebagai ide dasar platform untuk kita mengungguli umat lain. Maka umat ini ditinggikan dengan Al-Quran, juga dihinakan ketika umat ini melalaikan Al-Quran. Maka chance satu-satunya umat ini untuk bisa unggul, bisa mengungguli umat lain adalah dengan kembali menggunakan Al-Quran. Nah maka sekarang saya konkretnya bagaimana mulainya? Bagaimana mulai meninggikan umat ini? Kita harus langkah pertamanya kembali ke Al-Quran. Di bidang apapun, mau teknologi, mau strategi perang misalnya. Begitu banyak ayat-ayat perang yang bisa dijelaskan dengan sangat detail termasuk aplikasinya. Dunia barat belajar bisnis dari strategi perang dunia kedua khususnya, maka muncul strategi-strategi itu. Dunia Cina belajar dari strategi perang Sun Tzu misalnya. Islam kita diajari sangat detail tentang strategi perang. Nah, sekarang konkretnya gimana? Bagaimana kita menggunakan ayat Allah, khususnya petunjuk tadi, untuk menggali potensi umat supaya umat ini unggul. Kalau dalam pagi ini subjeknya adalah subjek entrepreneur, ya kita ayo bangkitkan dengan entrepreneur dengan berdasarkan Al-Quran yang dibacakan tadi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab.
Siapa ulil albab ini? Ulil albab adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Ada orang yang selalu dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi tidur, artinya setiap saat memikirkan apa? Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Penciptaan Allah di langit dan di bumi. Kemudian ingat Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Jadi yang akan diunggulkan Allah siapa? Yang akan bisa menggunakan mukjizat untuk menaklukkan umat zaman ini adalah umat Nabi kita semua yang tidak berhenti menciptakan, memikirkan ciptaan Allah di langit dan di bumi. Kemudian kita ingat kembali ke Allah. Semua dikembalikan ke Rabbana ma khalaqta hadza batila. Keywordnya di situ. Saya kasih contoh aplikasinya. Sekarang setiap tahun makin hari makin buruk, terjadi kebakaran. Jadi kebakaran di Riau, ya kan? Bapak Ibu tahu kebakaran di Riau. Apa yang kebakar di Riau itu apa? Yang terbakar adalah kayu, yang terbakar ranting, yang terbakar rumput, dibakar atau terbakar. Semuanya, hutan terbakar. Tapi sejatinya apa yang terbakar kalau kita lihat dari kacamata Quran tadi? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang Kau ciptakan ini. Kalau kita biarkan kebakaran, sia-sia enggak? Bukan hanya sia-sia, tapi menimbulkan musibah. Ya kan? Artinya kita belum menggunakan ayat tadi untuk melihat belantara kita, untuk melihat semak-semak kita. Padahal semua yang diciptakan oleh Allah itu adalah Rabbana ma khalaqta. Tidak ada yang sia-sia. Ya kan? Nah sekarang gimana cara nangkapnya? Cara nangkapnya coba Bapak, ini ibu-ibu khususnya yang rajin yasinan gitu ya, hafal surat Yasin, ya kan? Pernah nggak kepikir di surat Yasin itu ada petunjuk? Misalnya di ayat 80-nya, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari anaro, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari. Dia yang menciptakan bagimu api dari pohon yang hijau, ya kan? Dari pohon-pohon yang hijau, bahasa biologinya adalah biomasa. Itu adalah sumber api, atau kata lain adalah sumber energi. Sumber api atau sumber energi ketika tidak dilihat sebagai manfaat, Rabbana ma khalaqta hadza batila tadi, maka dia menjadi musibah. Dibakar menimbulkan musibah. Sekarang bagaimana kalau kita jadikan manfaat? Persis air. Air kalau turun dari langit kita biarkan begitu saja, dia menimbulkan banjir, jadi musibah. Tapi kalau kita kendalikan, kita taruh, kita simpan di tanah dengan menanam pohon dan lain sebagainya, maka dia menimbulkan kesuburan, menimbulkan tanaman dan lain sebagainya. Ya kan? Jadi itu adalah rahmat Allah yang apabila kita lihat manfaatnya, kita akan berjuang memanfaatkannya, itu nilainya menjadi sangat tinggi. Maka saya bawa contoh supaya Anda melihatnya konkret sekali, karena ini bisa dilakukan. Apa yang sekarang kebakar secara luar biasa itu, yang menimbulkan musibah itu, kalau sebelum kebakar kita kumpulkan, terus kemudian kita olah. Mesinnya sederhana. Di sini saya tahu masyarakat Bantul bisa buat, masyarakat Sleman bisa buat, diolah menjadi namanya pelet biomasa. Sederhana. Ini warnanya warna-warni. Ini bisa dari ranting kayu, bisa daun dari siapa, namanya menjadi pelet biomasa. Pelet biomasa ini adalah energi masa depan. Eropa mencanangkan bioekonomi 2030. Jadi semua energi yang sekarang berdasarkan fosil itu juga biomasa sekian juta tahun yang lalu. Nah, tapi kalau energi dari biomasa zaman sekarang, dia lebih bersih karena setiap keluar CO2 diserap lagi oleh tanaman yang tumbuh si CO2 yang lain. Pelet. Jadi bayangkan, pemerintah nggak berpikir. Setiap saat terjadi kebakaran sibuk memadamkan,
rakyat sekarang sudah sangat menderita, bahkan menimbulkan korban, tetap berusaha memadamkan api, tidak mengatasi masalahnya, tidak mengatasi masalahnya. Karena siapa yang bisa mengatasi masalah itu? Dalam Al-Quran, siapa yang bisa mengatasi masalah itu adalah orang yang menguasai inti masalah. Siapa yang menguasai inti masalah? Itulah ulul albab tadi. Siapa ulul albab? Orang yang tidak berhenti berpikir tentang ciptaan Allah di langit dan di bumi tadi. Jadi bayangkan, hanya dengan satu ayat Bapak bisa menghindari kebakaran tadi, bahkan menjadikan manfaat. Berapa banyak sekarang api terbuang percuma, asap terbuang percuma, gara-gara tidak ada yang mikirin ayat ini. Ya kan? Teknologinya nggak tinggi, orang Bantul, orang Sleman bisa membuatnya. Bahkan ini saya ambil dari contoh di Bantul. Saya nggak membuatnya, saya pengen tahu membuatnya kayak apa. Saya mau buktikan bahwa kita bisa. Terus kemudian saya lihat mesinnya kayak apa, oh ternyata dibuat di Sleman. Sederhana, gitu. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa yatafakkarun. Jadi dibutuhkan orang yang berpikir siang malam, berdiri tidur, memikirkan itu. Ini sekedar contoh. Saya kasih contoh lagi aplikasi. Ini kaitannya apa? Kalau Bapak peluang ini sekarang, bayangkan Yahudi itu punya cita-cita gini Pak, dan ini sudah terbukti karena sudah diungkapkan secara lisan, bahkan tertulis. Ketika juru bicara Yahudi waktu itu tahun 70-an adalah Henry Kissinger. Henry Kissinger pernah mengatakan gini, control oil, you will control state, nation. Control food, then you will control people. Jadi kendalikan energi, bahan bakar, maka Anda akan mengendalikan negara. Kendalikan makanan, maka Anda akan mengendalikan rakyatnya. Lihat, sekarang energi kita dikontrol oleh mereka, makanan kita dikontrol oleh mereka. Sederhana. Karena Muslim nggak memikirkan siang malam ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Iya kan? Sehingga dalam kontrol mereka. Sekarang ibu-ibu kan sebenarnya jujur Bu, ya termasuk istri saya sendiri, kan sebenarnya nyaman dengan kompor-kompor lama kita kan. Kompor gas itu menakutkan sekali bahkan untuk orang kota. Terakhir Bapak kapan ngecek pipa gasnya? Tidak pernah. Padahal pipa gas yang tidak diperiksa secara berkala itu sumber petaka, ya kan? Tapi kapan terakhir kita nyetar? Rata-rata kita nggak pernah cek sampai istilah risikonya adalah near loss incident, sampai menimbulkan nyaris kejadian. Baru kita ingat, oh iya, bagaimana kalau kejadian benar? Nah, tetapi energi yang menakutkan tadi dan sangat boros tenaga karena tangki-tangki besar sangat berat harus ditransportasikan ke seluruh negeri, biayanya luar biasa. Tapi kita pengen dikendalikan oleh mereka, maka rakyat disuruh semuanya gunakan itu dan kita tunduk, ya kan? Padahal kalau sumber energi kita biomasa, nanti pabrik energinya bisa di Bantul, bisa di Jogokarian, ngolah sampah-sampah kita yang berserakan, ranting-ranting dibagikan kepada rakyatnya, menjadi energi yang murah. Kenapa kita nggak berpikir, lo nggak praktis Pak, nggak praktis. Tantangan engineer sekarang untuk membuatnya praktis, ya kan? Kalau kita membuat pabrik gas kan mahal, kilang minyak kan mahal. Kalau membuat gini aja enteng, kan gitu. Nah, mindset seperti itu. Tapi ini baru kepikiran dari mana? Kalau kita memikirkan Rabbana ma khalaqta hadza batina subhanaka wa qina adzabannar. Dari sini bapak-bapak sudah dapat satu inspirasi bagaimana mulainya, ya kan? Tahu nggak seberapa besar bisnis energi? Amat sangat besar di negeri ini. Dan itu sekarang didominasi oleh Pertamina, disubsidi oleh pemerintah. Pemerintah sampai berhutang-hutang karena hutangnya pemerintah dalam kendali mereka, ya kan? Bayangkan kalau mulai sekarang kita bercita-cita energi kita harus punya kemandirian energi. Kita harus menyadari, maka rakyat serta-merta akan mengusahakan energinya sendiri. Peluang besar bagi Anda yang membuat kompornya, membuat mesinnya untuk buat ini, mendistribusikan ini, ya kan? Peluang besar. Kalau Anda nggak ambil peluang ini, saya akan ambil sendiri. Betul, gitu. Ini menarik sekali. Maka saya sebelum datang ke sini, saya sempatkan datang lebih pagi kemarin untuk muter ke sekitar Jakarta potensi apa yang sudah diolah masyarakat sini, supaya saya tahu apa yang bisa Anda lakukan dengan ini. Gitu ya. Kalau bisa membuatnya, menjualnya jadi sumber ini. Kalau nggak bisa membuatnya, ngageni saja nanti saya kenalkan pabriknya.
Bisa si ini kan seperti itu. Kalau bisa buat mesinnya, buat sendiri. Kalau nggak bisa, pesen saja mesinnya kepada tetangga Anda di Sleman, saya bisa kasih tahu namanya. Artinya peluang di depan mata untuk bisnis energi yang selama ini dikuasai hanya oleh Pertamina. Jadi Anda mungkin menjadi pesaing Pertamina dalam waktu dekat, ya kan? Ya, why not gitu kan? Kembali dan itu satu. Tapi kita melakukan ini bukan semata-mata ekonomi. Kita melakukan ini karena umat ini harus mandiri. Karena ada sunnah yang memerintahkan ini. Dari mana kita tahu ini ada sunnah ini? Ada sunnah Rasulullah SAW bahwa Muslim itu bersirkah dalam 3 hal. Lahan, yaitu pengelolaan lahan untuk sumber makanan, air, dan api atau energi. Maka lihat dampaknya. Ketika Muslim meninggalkan sunnahnya, maka dampaknya dalam hal lahan tadi dikuasai oleh orang lain. Dalam hal air sekarang kita jualan air, bahkan Muslim ikut jual air. Gitu. Sunnahnya bukan begitu. Yahudi jualan air, Muslim membeli sumur diwakafkan, itulah sunnahnya. Kan itu. Nah, tetapi untuk bisa mewakafkan sumur kan mahal. Supaya kita bisa membeli pabrik-pabrik airnya Yahudi, kan butuh uang. Dari mana caranya? Muslim kembali kuasai perdagangan. Nah, itu kembali ke sana. Kalau sekarang kita melihat misalnya, Muslim begitu banyak yang miskin. Bayar rumah sakit harus dengan riba, yaitu BPJS. Ya kan? Padahal obatnya banyak sekali yang tidak halal. Uangnya BPJS dikelola dengan ribawi dan lain sebagainya. Muslim terpaksa memakai. Kenapa tidak dikembalikan dengan cara Islam? Bagaimana cara Islam mengelola kesehatan? Sederhana. Kesehatan, pendidikan adalah medan berinfak, berdakwah. Dalam sejarah Islam, orang sakit itu ketika Muslim berjaya, orang sakit itu masuk rumah sakit gratis. Setelah pulang diberi baju baru, diberi uang, disangoni. Loh kok bisa? Dari mana uangnya? Dari infak yang sehat, yang mampu. Loh apa mampu? Yang mampu memikul yang miskin yang banyak. Diperkaya yang mampu, dikurangi yang miskin. Kan gitu. Lah kalau sekarang kita suruh gratisin rumah sakit, bukan hanya gratis, pulang disangoni, dikasih baju baru, ya berat sekali. Kenapa? Muslim kebanyakan miskin. Kenapa mau kebanyakan miskin? Muslim. Karena korban cita-cita dari Belanda tadi. Kita bercita-cita jadi priayi tadi. Padahal pegawai itu paling mudah dimiskinkan. Bapak tahu peraturan pemerintah yang baru keluar tentang pengupahan, yang keluar dalam paket ekonomi jilid keempat, itu diprotes habis-habisan oleh kalangan pegawai karena itu mengunci kaum buruh untuk tidak bisa kaya. Nah, jadi seperti itu. Pegawai itu paling mudah dimiskinkan. Dia disuruh nabung melalui jaminan hari tua segala macam, tapi nilai uang diturunkan, tabungannya angkanya tinggi, daya belinya turun. Dan itu cita-cita Yahudi, membuat miskin semaksimal mungkin, orang di luar Yahudi mengizinkan yang kaya sebagian saja. Caranya keluar dari rantai itu gimana? Berdagang. Maka 9 dari 10 pintu rezeki berdagang, atau zaman sekarang berwirausaha. Mulainya dari mana? Mulainya dari yang paling gampang adalah memperhatikan apa yang ada di sekitar kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau kita terus memikirkan itu, janji Allah kita akan sampai derajat namanya ulil albab. Siapa ulil albab? Orang yang terus berpikir tadi. Siapa ulil albab? Orang yang nantinya akan Allah beri hikmah. Barang siapa diberi hikmah oleh Allah, di surat lain di Al-Baqarah 269, barang siapa diberi hikmah maka dia diberi kebaikan atau kekayaan yang sangat banyak. Kekayaan dalam arti luas. Yang orang yang bertakwa terus mengingat Allah, dia akan diberi ilmu oleh Allah, ilmu yang tidak diajarkan kepada manusia lain. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah di surat Al-Baqarah 282. Jadi mulainya adalah dari sana, dari petunjuk, karena dari petunjuk itulah yang akan membawa mukjizat yang akan mendikan umat. Kadang petunjuk Allah, karakter petunjuk Allah itu percaya Bapak. Jadi Al-Qur'an itu adalah tibyana likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busra. Al-Qur'an itu adalah jawaban untuk seluruh masalah. Dia petunjuk, dia rahmat, dan dia kabar baik. Gitu kan? Saya kasih contoh. Bapak punya problem apapun, Al-Quran bisa menjawabnya.
Sampai kiai saya dulu menyederhanakan supaya benar-benar santrinya, saya nggak tahu sekarang masih ada nggak kiai yang meyakinkan keimanan santrinya sampai sedemikian yakin gitu ya, sampai dia mencari apapun di Al-Quran. Kalau saya ada belum itu berarti harus diajarkan gitu. Sampai kiai saya mengungkapkan gini, kalau teklek saya hilang, orang Jogja pasti kenal teklek ya Pak ya. Kalau teklek saya hilang, saya nyarinya di Al-Quran. Artinya nyari jawaban persoalan yang besar, yang kecil, semuanya di Al-Quran. Saya tadi sudah kasih contoh, ngatasi kebakaran yang sampai sekarang presiden nggak bisa ngatasi, pemerintah nggak bisa ngatasi, Al-Quran akan ngatasi tadi. Dengan memikirkan jadi ini aja sudah teratasi. Kalau sebelum ini, sebelum berbuat apa-apa, sudah ada satu solusi di surat Nuh. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Istighfarlah, maka akan diturunkan hujan yang lebat. Iya kan? Sekarang jungkir balik memadamkan api dengan mengundang pesawat dari mana-mana. Sebelum terbang saja pesawatnya sudah terhalang asap dulu kan gitu. Iya kan? Belum terbang. Tapi satu perintah sederhana di Al-Quran, faqul tastaghfiru rabbakum. Kita disuruh beristighfar, kita tidak lakukan. Iya kan? Nah, itu jawaban Al-Quran begitu konkret. Kalau Allah kasih petunjuk itu karakternya hudalinas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk itu. Jadi kalau Allah kasih petunjuk A, kita pengen tahu jawabannya. Ulama sepakat tafsir Al-Quran terbaik adalah dengan ayat-ayat Al-Quran lainnya. Ya kan? Saya kasih contoh misalnya. Tadi kita disuruh menciptakan, memikirkan ciptaan Allah di langit dan di bumi terjadi siang malam dan malam. Kita nanya berikutnya, misalnya satu pertanyaan berikutnya. Terus apa yang harus kita perhatikan? Kan gitu. Kita kan suruh memperhatikan di surat Ali Imran, kita suruh memperhatikan yang sifatnya umum. Pokoknya perhatikan semua ciptaan Allah di langit dan di bumi. Kalau itu diperlakukan, maka kita akan menjadi ulil albab. Ulil albab adalah orang yang nantinya membawa mukjizat ini, mengimplementasi mukjizat ini untuk menaklukkan obsesi apapun umat di zaman ini. Nah sekarang kita pengen tahu contohnya apa sih yang disuruh memperhatikan? Sangat banyak, ada suruh memperhatikan unta, ada yang suruh memperhatikan segala macam tanaman-tanaman yang kita butuh makanan. Tapi yang dekat sini saya kasih contoh. Bapak tahu nggak? Kalau Bapak tahu mangga mateng itu kapan? Ada yang nanam mangga, tahu matangnya kapan? Banyak yang nggak tahu kan Pak? Padahal ada ayat perintah di surat 6, ayatnya saya lupa, 99 kalau nggak salah. Salah satu penggalan ayat itu bunyinya adalah unduru ila samarihi idza asmara wa yaqi. Perhatikan buah itu ketika pohonnya berbuah dan ketika buahnya masak. Gitu kurang lebih seperti itu. Jadi ada perintah yang sangat detail untuk memperhatikan buah pohon ketika berbuah dan ketika buahnya masak. Untuk apa kira-kira kita suruh memperhatikan buah ini? Apa kaitannya? Allah tebarkan rezeki dalam bentuk tanaman-tanaman dengan sangat luas, tetapi di dunia ini diboroskan, terbuang sia-sia. Di negeri yang paling maju sekalipun, di Amerika, buah itu terbuang antara 25-30%. Di negeri seperti kita lebih banyak lagi yang terbuang. Artinya kalau kita bisa ngamanin buah saja, nggak ada yang terbuang, maka yang saudara-saudara kita yang lapar menjadi kenyang. Cukup untuk makan kita semua. Itu pentingnya. Nah sekarang kita coba. Kita nggak pernah melakukan ini, nggak pernah ngamatin buah, nggak pernah ngamatin secara detail ketika buah itu matang. Dampaknya apa? Kita tahu buah matang kalau sodot sudah tahu duluan, ya kan? Kita sudah tahu, udah telat, oh sudah jatuh dimakan codot, gitu. Ya kan? Kenapa sama codot kita kalah? Codot sama Allah diberi mata yang besar supaya dia bisa melihat dalam kegelapan malam. Diberi telinga yang kayak sonar, kayak corong, supaya dia kayak sifatnya kayak sonar, sehingga dia bisa terbang sangat cepat di antara ranting-ranting tanpa tabrak. Pernah nggak lihat pagi-pagi ada codot jatuh tabrakan? Nggak ada. Sementara kita sering lihat manusia tabrakan gitu kan.
Terus dia diberi penciuman yang tajam supaya dia mencium buah mangga masih jauh. Manusia diberi itu semua. Mata punya, telinga punya, hidung punya. Tapi ketika manusia tidak menggunakan dua yang lain, yaitu akal dan wahyu yang tidak diberikan kepada codot, manusia kalah sama codot. Matanya kalah sama codot, telinganya kalah sama codot, penciumannya kalah sama codot. Maka kita dalam mendeteksi buah kita kalah sama codot, karena kita tidak menggunakan akal dan wahyu. Nah, wahyunya apa? Unduru ila tamarihi idza asmara wa yati. Perhatikan buahnya ketika pohon itu berbuah dan ketika masaknya. Nanti ibu coba terapkan ya. Lihat, perhatikan mangga ini gimana ya, tahunnya matang, tahunnya menjelang matang. Saya ngajari santri-santri saya itu rata-rata sarjana. Kita ajari 3 bulan bertani secara Islam, ada kitabnya dan lain sebagainya untuk melakukan hal ini. Saya kasih contoh misalnya, kalau mangga pada umumnya mangga ada pengecualian. Itu kalau masih muda dadanya sengkleh ini, artinya lacip ini. Nanti makin tua makin gini, makin tegak ini. Nanti di puncak matangnya dia dadanya ini sejajar atau lebih tinggi dari lehernya. Perhatikan. Kalau itu Bapak Ibu lakukan, maka Bapak Ibu lakukan hanya kecil ini, mengamati buah, sudah akan bisa menang dari codot, ya kan? Jadi tidak lagi disambar codot rezekinya, kan gitu. Ini salah satu contoh. Terus bagaimana kita mengamankan buah supaya kemakan semua, supaya harganya baik, terjaga baik? Karena sekarang petani-petani miskin, karena buahnya ketika panen harga jatuh. Pernah dengar panen rambutan orang sampai buang ke jalan-jalan, panen tomat lagi buang ke jalan-jalan. Allah ajarkan cara mengawetkan tanaman dengan sangat indah. Salah satu yang nyata misalnya di surat Yusuf. Saya waktu impor benih alfalfa dari Amerika, di karungnya itu ditulisi ini valid hanya sampai 2 tahun. Artinya usia benih dengan teknologi yang paling canggih sekarang usianya hanya 2 tahun. Dengan mengikuti surat Yusuf, teknologi pengawetan panen dengan ayat itu minimal benih itu tahan 7 tahun, ya kan? Jadi yang pintar siapa itu? Manusia dengan teknologinya atau dengan ayat yang petunjuk ini? Jadi dengan surat Yusuf, benih itu disimpan 7 tahun untuk bisa ditanam kembali. Jadi artinya dia minimal tahan 7 tahun. Dan ini teknologi Allah, gitu ya. Saya kasih contoh lagi. Bapak Ibu pernah tentu hafal dengan cerita ada seorang pemuda atau sekelompok pemuda ditidurkan Allah 309 tahun, pemuda Al-Kahfi. Pemuda Al-Kahfi itu ketika bangun tua atau muda? Muda dan segar, kan gitu kan? Ya kan? Artinya di situ Allah mengisyaratkan ada teknologi atau ilmu untuk membuat kehidupan bertahan. Gak usah ngomongin manusia sekarang, ngomongin buah saja. Dampaknya kalau Bapak bisa ngawetkan buah, gak usah 300 tahun. Bisa ngawetin buah 8 bulan, 10 bulan, buah itu sudah bebas musim. Apa dampaknya kalau buah bebas musim? Kita bisa makan buah kapanpun, buah kita harganya tidak jatuh, ya kan? Teknologinya gimana caranya? Baca surat Al-Kahfi tadi. Apa surat Al-Kahfi? Bagaimana Allah menidurkan pemuda Al-Kahfi? Ditutup telinganya, ditaruh di gua, tapi guanya tidak tertutup penuh. Di situ diceritakan, dia melihat matahari terbit di kanan, matahari tenggelam di kiri. Guanya menghadap ke mana? Pernah kepikirnya? Gua Al-Kahfi menghadap ke mana? Artinya dari petunjuk itu jelas. Dia masih mendapatkan cahaya meskipun sedikit, dia ditutup telinganya untuk mengurangi eksposur. Itu cara menidurkan manusia. Bisa nggak itu dipakai untuk menidurkan buah? Bayangkan kalau tadi buah sama ibu-ibu sudah diawasi, oh buah saya sudah mengkel, sudah mangal, saya tidurkan, tidur. Nanti dibangunkan 6 bulan lagi. Orang lain nggak punya mangga, ibu punya mangga, ya kan? Petani tidak lagi terpengaruhi harga ini. Bisa. Santri-santri kita latih sekarang memang belum sampai 6 bulan. Kayak apel bisa kita tidurkan sekarang paling lama sudah 21 hari bisa tidur.
jeruk bisa 2 pekan lebih, mangga 2 pekan lebih dan sebagainya. Tapi nanti teman-teman yang meneliti, itulah tugasnya para ilmuwan kita yang digait dengan Al-Quran. Al-Quran sudah menginspirasi kehidupan bisa dijaga kesegarannya dengan teknik dasar peniduran, ditidurkan. Manusia tidur artinya dikurangi aktivitas pernafasan, jantung, gerak jantung dikurangi, aktivitas kehidupannya dikurangi. Maka buah juga bisa demikian, diturunkan aktivitas respirasinya sedemikian rupa, tapi tidak tertutup sama sekali, sehingga pada suatu titik dia akan berusia sangat panjang. Si ilmu Al-Quran ini tentang buah. Jadi begitu banyak lagi cara kita menangkap pesan Allah supaya Muslim ini unggul dengan berbasis Al-Quran tadi. Saya kasih contoh tadi, satu lagi. Ini nanti yang tadi membuat Bapak Ibu penasaran ya. Ini salah satu bagaimana kita melahirkan satu produk ya, dengan menggali petunjuk-petunjuk Allah, ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Nabi. Ini produk ini belum lama dan ini yang membuat istri saya sendiri ya, istri saya sendiri. Ini selesai ini nanti produk ini saya serahkan ke SA Sahabat Al-Aqsa untuk dilelang hasilnya untuk Palestina. Ini salah satu karakter produk yang baik. Karakter produk yang baik itu sama. Jadi itulah Muslim yang berusaha, semua pijakannya adalah syahadat, akidah kita. Maka ketika mendesain produk yang baik pun dasarnya adalah akidah kita. Di mana dasarnya? Di surat Ibrahim ayat 24-25 kalau nggak salah ya, di surat Ibrahim ayat 24-25 yang bunyinya alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulahin bi rabbiyah. Jadi Allah memberikan contoh kalimat yang baik. Para mufassirin menerjemahkan kalimat yang baik ini adalah kalimat tauhid. Artinya itu menjadi dasar semua kegiatan kita adalah tauhid kita. Tauhid yang baik, kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, asluha sabit, akarnya kuat kokoh, wa far'uha fis sama, cabangnya menjulang sampai langit, menjulang tinggi. Tu'ti ukulaha kulahin bi rabbiha, memberikan buahnya sepanjang waktu dengan izin Tuhan. Maka ketika kita membuat usaha yang baik, akarnya harus sangat baik, siarnya harus sangat luas, kemudian deliverable-nya, produknya harus bisa benar-benar dinikmati, memberi kebaikan. Kayak itu. Asluha sabit, farwa bisama, tu'ti kulaha kulahin bi rabbiha. Mau desain produk, desain usaha, apapun konsepnya itu, dasarnya sama dengan akidah tadi. Akarnya kuat, cabangnya menjulang, siarnya luas, dan benar-benar mendeliver, memberikan solusi, memberikan manfaat yang luas. Nah, ini saya kasih contoh aplikasinya. Bagaimana satu produk yang baik dan dikomunikasikan yang baik, dan ini belum dijual karena target kita bukan menjual produk ini. Target kita adalah mengajari Muslim untuk membuat ini. Namanya kirbah. Apa kirbah? Ada yang tahu namanya kirbah? Kirbah adalah tempat menyimpan air. Nabi kalau ditawari minum, Nabi akan bertanya di salah satu riwayat, ada nggak air yang sudah dikirbah satu malam? Artinya air yang sudah ditaruh di tempat dari kulit ini selama satu malam. Tapi saya akan cerita dulu bagaimana kita sampai produk ini bisa hadir dan diajarkan kembali ke umat. Suatu saat di akhir Ramadan lalu, jadi ini produk belum lama, jadi Bapak Ibu bisa ambil sebagai contoh bagaimana meng-create suatu produk dan mengembangkan dan mendevelopnya sampai dia menjadi produk. Sebagai contoh, supaya nanti yang dibawa pulang ilmunya tadi konkret gitu ya, contoh, melihat contoh gitu. Suatu saat kami sekeluarga alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah untuk itikaf di Masjidil Haram. Saya ketika itikaf itu saya amati kayaknya ada something wrong yang dilakukan umat ini tapi tidak disadari. Itulah gunanya Al-Quran. Al-Quran adalah cahaya, barang segede gini Pak, di depan mata tidak kelihatan kalau nggak ada cahaya, ya kan? Ini kelihatan karena ada cahaya, dan itulah Al-Quran. Nah, umat ini mayoritas belum melihat sesuatu dengan Al-Quran, sehingga nggak kelihatan. Hutan dibakar menimbulkan musibah nggak kelihatan masalahnya.
ya kan? Karena nggak melihat dengan Al-Quran. Dan demikian pula jutaan umat Islam melaksanakan itikaf 10 hari terakhir di Ramadan. Setiap hari satu orang menghabiskan minimal saya hitung 5 gelas. Kalau di Masjidil Haram, Bapak Ibu yang punya rezeki ke sana, minum dari air dari plastik, ya kan? Setelah itu plastiknya dibuang. Bayangkan satu orang membuang 5 plastik ini sehari. Ada jutaan umat. Dan Bapak Ibu tahu, plastik itu dipakai minum sesaat, setelah itu menjadi sampah abadi. Sekarang 86% kerusakan di laut karena sampah plastik. Ya kan? Waktu itu kami berpikir, Masya Allah, pasti bukan ini ajaran Nabi. Sama Nabi kita disuruh memperbaiki alam, disuruh menjaga keseimbangan. Di Al-Quran bahkan sangat jelas di surat Ar-Rahman, Allah tatghaw fil mizan. Jadi Allah menciptakan bumi yang usianya sangat panjang, bumi dan langit yang sangat besar mengembang sejak Big Bang sudah 13,6 miliar tahun. Tapi Allah berpesan kepada manusia, Allah tatghaw fil mizan, jangan dirusak keseimbangan itu. Kenapa? Ternyata karena manusia yang usianya sangat kecil, usianya sangat pendek, bisa merusak alam. Dan itu puncaknya di zaman ini. Ketika untuk minum, bahkan sedang beribadah pun kita sambil merusak alam, ya kan? Maka karena kami penasaran, pasti bukan ini yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, merusak alam seperti ini. Sampah di mana-mana seputar Masjidil Haram, minta ampun kalau habis berbuka kan itu plastik mayoritasnya selalu. Lalu kami gali, seandainya Nabi hidup sekarang, kira-kira bagaimana minumnya? Dari apa tempatnya? Dari situlah kemudian timbul, ternyata Nabi minum dari tempat air yang disebut girbah. Ada yang hadis yang menyuarakan bahwa ini harus dituang dulu, tapi ada hadis lain yang mengungkapkan Nabi pernah minum langsung sampai, saya lupa di salah satu istrinya, sampai setelah minum ini lehernya ini dipotong. Karena orang waktu itu, dan ini boleh dalam Islam, mengambil keberkahan dari apa-apa yang biasa dilakukan Nabi. Sampai seperti itu. Jadi Nabi minum dari tempat ini. Masalahnya adalah kirbah ini kalau Bapak Ibu muter di negeri Arab pun sekarang sudah nggak ada, ya kan? Sudah nggak ada. Maka alangkah indahnya kalau ada sebagian Muslim ini yang kembali menghidupkan sunnah ini, membuat tempat minum dari kirbah. Dampaknya apa? Kalau kita punya tempat minum seperti ini, kita tidak lagi beli air dalam kemasan. Karena air dalam kemasan, air dijual itu karena untuk menjustifikasi ongkos pengemasannya, kan gitu alasannya, ya kan? Kalau air sudah nggak perlu lagi dikemas di tempat seperti ini, kan tidak perlu lagi air dijual, ya kan? Jadi itulah indahnya. Jadi kalau kita mengikuti sesuatu atas mengikuti sunnah atau ayat, maka yang terjadi di belakang itu ada hikmah. Tapi kalau kita membuat sesuatu atas dasar nafsu, di belakang itu adalah dampak samping, amdal. Makanya perusahaan harus membuat awal dampak lingkungan dan sebagainya, seperti itu gitu. Jadi kalau kita mengikuti satu sunnah ini, dampaknya adalah Muslim tidak lagi beli air dalam tempat air. Satu. Kedua adalah dampaknya terhadap kesehatan, gitu. Kenapa ini saya sudah tanya sama dokter, kenapa kalau minum dari tempat ini, kenapa Nabi suka minum ini? Ternyata minum terbaik kita itu bukan minum air dingin dari kulkas, karena suhu tubuh kita adalah 35-37 derajat. Kalau minum dari kulkas, 70% bodi kita yang dari air itu akan berusaha mengadjust dengan suhu dingin kulkas. Begitu pula kalau minum panas, maka minuman terbaik adalah minuman di suhu tubuh kita. Nah, kalau minuman ditaruh di tempat ini, dari sisi suhu saja dia adalah seperti di dalam perut kita, suhu kita, kurang lebih seperti itu. Dan belum lagi dampak-dampak yang lain. Tapi kalau saya jualan seperti ini, maka nanti saya jadi kapitalis lagi, kayak gitu kan? Maka caranya adalah ketika kita sudah belajar seperti ini, yang pertama kali belajar yang saya suruh belajar adalah istri saya. Mengapa istri saya suruh belajar? Suatu saat sebelum Rasulullah wafat, istri-istrinya berkumpul, kemudian bertanya ke begini, ya Rasul, ya Nabi, siapa di antara kami yang akan paling dulu menyusul kau? Karena Nabi lihat istrinya gak ingin membuat cemburu satu sama lain, sama Nabi dijawab secara diplomatis, yang akan menyusul aku adalah yang paling dulu, yang tangannya paling panjang. Maka istri-istri Nabi saling mencari kayu untuk mengukur lengannya.
Tapi ternyata yang meninggal duluan nyusul Nabi adalah Zainab bin Jahsy. Sejak saat itu sahabat dan istri Nabi paham bahwa maksudnya yang paling panjang tangannya adalah yang paling banyak sedekahnya. Gitu. Loh kok bisa? Nabi punya istri dan Nabi sangat adil, tapi salah satu istri paling banyak sedekahnya kok bisa? Karena istri Nabi yang satu ini, Zainab binti Jahsy itu, dia pandai menangani kulit sejak penyamaannya sampai menjahit. Kerajinan kulit dari dulu adalah kerajinan yang mewah, yang mahal, sehingga perajinnya dibayar mahal, penghasilannya mahal. Itulah maka seorang ibu, seorang istri, ketika dia berusaha mencari penghasilan sendiri, boleh bu, tidak masalah. Tapi targetnya bukan karena tidak puas dengan penghasilan suami. Targetnya bukan karena pengen merdeka dari suaminya, karena suami bukan penjajah, kan gitu. Nah, si targetnya adalah supaya ibu bisa beramal lebih banyak seperti yang dilakukan oleh Zainab binti Jahsy itu. Nah, di antara keahlian istri Nabi itu adalah menjahit ini, menjahit, menangani ini. Jadi makanya yang paling belajar sekarang istri saya suruh belajar dulu sudah. Sekarang ini produk istri saya, ya yang membuat istri saya. Bayangkan istri saya, alhamdulillah tinggal di kota, dari kecil jarang melakukan pekerjaan seperti ini, tapi belajar bisa. Dan sekarang dia mengajarkan ini setiap Senin sampai Kamis di hari kerja dia nongkrong di kantor saya, siapapun yang datang diajari itu. Targetnya supaya Muslim kembali mengikuti sunnah ini. Dan setelah melakukan ini kita punya visi lebih berat lagi, air kembali gratis. Bayangkan nanti kalau ibu-ibu sekitar Masjid Jogokarian ini punya tempat air yang seperti ini, nanti Jogokarian akan menyediakan tempat minum. Bapak-bapaknya setiap sholat tinggal ngambil minum secukupnya. Jangan bawa cilikin, kasihan yang lain tidak bagian. Ya kan, kalau bawa tempat ini secukupnya, nanti toh akan asar sholat lagi, sini maghrib sholat lagi. Jadi cukup untuk semuanya. Kurang lebih seperti itu. Ininya seperti itu. Nah, produk seperti ini, ya, kalau saya ceritakan ke bapak-bapak, cuma satu. Siapa yang mau pasti banyak yang mau, kan gitu ya. Saya sejak belum mengeluarkan ini sangat banyak yang mau. Itulah produk yang mudah disosialisasikan karena dasarnya kuat tadi. Dasarnya menegakkan sunnah, dasarnya memperbaiki lingkungan, dasarnya menjaga kesehatan, punya hikmah yang sangat besar. Maka kalau ini kita ceritakan, ini sudah akan menyebar dengan sendirinya. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang belajar usaha, cara yang paling berat atau hurdle atau hambatan paling berat dalam usaha itu adalah jualannya. Tapi jualan itu sesungguhnya amat sangat mudah apabila barang yang Bapak jual adalah barang yang baik. Yang tadi asluhan sabit tadi. Barang yang sangat baik ada di dunia komersial ada dua. Barang itu adalah produk to sell dan produk to buy. Produk to sell itu adalah ketika Bapak itu punya barang yang susah dijual sampai membujuk-bujuk orang untuk membeli. Misalnya contohnya apa? Produk-produk yang biasa dijual MLM, produk yang biasa dijual agen-agen asuransi dan lain sebagainya, itu orang menjual sampai membujuk-bujuk untuk bisa beli. Karena produknya memang kurang baik, kan gitu ya. Seperti itu. Tapi produk-produk yang baik itu adalah produk to buy. Cukup diceritakan, saya cukup bercerita seperti ini, Bapak Ibu pasti tertarik untuk membuat atau ingin anunya seperti ini. Saya hanya bercerita tentang tadi bahan bakar, Bapak Ibu tertarik karena itu saya nggak perlu menjual ke Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu nanti yang akan mencari bagaimana melakukan, kan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini, maka Bapak Ibu akan bisa menggali potensi-potensi yang lain. Di Al-Quran tadi baru satu ayat yang saya bacakan tadi, yaitu kita untuk memperlihatkan ciptaan Allah di langit dan di bumi. Di Al-Quran ada 6.000 lebih ayat. Nabi sendiri hanya menggunakan 1/1000-nya, yaitu ayat surat Ali Imran 190-195, 6 ayat untuk melawan keraguan kaum musyrikin tentang ujian. Padahal ada 6.000 lebih ayat. Hikmahnya adalah bayangkan umat ini dibekali dengan begitu banyak ujian. Masa kita nggak bisa mengatasi? Masa kita harus tetap dalam kondisi terperdaya oleh kaum yang lain? Maka penutup ayat yang ke-6 tadi, setelah fastajaba lahu rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd
Waladina hajaru wa uriju min diyari wa udhu fisabili wa udhu fisabili wa qatalu wa qutilu lau kafirana anhum sayatim wa lau uslanahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sawaban min indillah wallahu indahu husnul sawab wallahu wallahu husnul sawab ya Pak. Indahu husnul sawab. Nah, setelah itu ayatnya adalah la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru billah mata'un qalil. Jadi jangan sampai kalian terperdaya oleh lalu lalangnya, oleh bertebarannya, oleh berkuasanya orang kafir. Jadi lihat konteksnya. Bukankah kita sekarang dalam kondisi terperdaya oleh mereka yang menguasai ekonomi siapa, yang menguasai media siapa, yang menguasai dunia siapa? Tapi itu semua bisa ditaklukkan kalau kita kembali ke bahkan hanya dengan 6 ayat tadi. Padahal di kita ada 6.000 lebih ayat. Nah, sarannya itu tadi. Sarannya di ayat yang ke-5 yang ke-6 ya, yang fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum. Jadi siapa yang tadi? Siapa yang Allah kabulkan doanya tadi? Adalah orang yang beramal, artinya orang yang berbuat di antara kalian laki-laki dan perempuan. Artinya setelah kita mengaji seperti ini, mungkin Bapak Ibu sudah sering ya ngaji seperti ini, tabligh kabar seperti ini. Tapi ketika kita tidak berbuat, kita tidak melaksanakan sesuatu, yang mukjizat itu tidak terimplementasikan, gitu, tidak muncul. Bahwasanya baca Al-Quran sudah dapat manfaat jelas dan hadisnya kuat. Suatu saat Rasulullah SAW lagi duduk sama sahabatnya Abu Bakar, sesaat setelah turunnya surat Al-Lahab. Abu Bakar melihat istri Abu Lahab dari jauh membawa alu. Orang Jogja tahu alu ya Bu, yang untuk mukul itu. Dari jauh Abu Bakar sudah khawatir. Ya Muhammad, ya Rasul, saya khawatir wanita ini melihatmu. Artinya melihat terus melukaimu. Nabi dengan ringan menjawab, innaha lan taroni. Sungguh dia tidak akan pernah melihat aku. Kenapa Nabi begitu yakin? Orang yang tidak beriman tidak melihat dia, karena ada jaminan Allah. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Ketika engkau membaca Al-Qur'an, dijadikan di antaramu dan orang-orang yang tidak beriman hijaban mastura, dinding yang tidak terlihat. Gitu. Itu yang menjadi dasar bahwa dibacanya Al-Qur'an pun sudah memberi manfaat yang begitu besar. Tetapi ketika Al-Quran diimplementasikan, dijalankan, dalam menjalankan, dihadirkan dalam kehidupan, maka mukjizat Allah itu keluar dengan full scale. Ya kayak tadi, sampai sekarang presiden kan nggak punya ide untuk memadamkan api di Riau kan. Jangankan presiden, menteri yang pintar-pintar, profesor doktor nggak punya ide kan, memadamkan api di Riau kan. Umat Islam punya ide. Pertama istighfar, kedua memikirkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Iya kan? Loh, tetapi umat Islam kenapa nggak berbuat? Sederhana. Kita lagi terperdaya oleh kekuatan non-muslim. Kita nggak punya akses melakukan ini, nggak punya akses melakukan ini. Dan pekerjaan yang perlu dilakukan amat sangat banyak. Tadi saya cerita sama Mas Fani, ada kekuatan besar di Jakarta. Kemarin saya ditemui oleh dokter ahli kandungan yang sedih luar biasa ketemu saya. Karena ada kekuatan rumah sakit di Jakarta yang sudah mengantongi izin 700 atau 900 untuk rumah sakit baru, dan itu non-muslim gitu. Dan mereka siap mencaplok semua rumah sakit milik umat Islam yang lagi sekarat. Bayangkan, di sekolah mereka mentargetkan juga secara luar biasa. Maka kami sudah merintis sekolah dengan kota Al-Fatih. Alhamdulillah sudah 10 kota. Kami sudah kerja jungkir balik 3 tahun ini, merekrut ratusan guru, lebih dari 300 guru, baru hadir di 10 kota. Padahal lawan kita begitu kuat di sana, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, maka dari itu umat Islam harus mampu. Gitu. Umat Islam harus mampu karena tantangan kita sangat besar di luar sana. Kita tentu, insya Allah Allah menolong kita, bukan dari kita yang amin, tapi mudah-mudahan seperti yang di ayat tadi. Karena Allah akan mengabulkan doa kepada siapa? Kepada orang-orang yang bekerja. Amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Kepada laki-laki dan perempuan yang berbuat.
yang benar-benar melaksanakan sesuatu, bukan hanya membayangkan kita berdoa, membayangkan tanpa berdoa, tapi kita benar-benar berdoa. Nah, dengan pengawalan ini nanti mungkin selebihnya tanya jawab ya. Jadi ini saya ingin gariskan tadi yang tadi di awal saya akan cerita 3 hal mengapa Muslim harus menjadi pengusaha di suatu perdagangan. Karena tadi kita dahulu menguasai perdagangan, sebabkan Islam turun di kalangan pedagang-pedagang yang perkasa. Kita direndahkan atau dirusak mental dagang kita oleh penjajah, hingga dampaknya kita sekarang adalah korban dari mental-mental yang terjajah itu. Itu pertama. Karena untuk menguasai kembali dakwah Islam kita membutuhkan kekuatan, segala macam kekuatan itu. Yang kedua, bagaimana memulainya? Memulainya adalah dengan mulai dari Al-Quran yang diamalkan, petunjuk yang ada dari Al-Quran. Kita bisa mulai dari tempat manapun. Cuma kalau kita menggunakan ilmu manusia untuk memulai, ilmu manusia itu sifatnya dugaan, sesaat sepertinya benar, besok terbukti keliru. Saya kasih terbesar abad ini adalah pupuk. Pupuk itu kan dikira dulu penyelamat kebutuhan pangan manusia. Sejak tahun 40-an sampai tahun 80-90 masih dianggap penyelamat bagi kebutuhan manusia. Tetapi belum sampai 1 abad sekarang sudah disadari bahwa ternyata pupuk menjadi sumber bencana kehidupan. Karena dia sekarang tanah-tanah di Jawa sudah turun drastis produktivitasnya karena pupuk, dan menimbulkan begitu banyak penyakit. Nah sekarang kalau kita mau bertani dengan apa gitu? Allah berikan di Al-Quran kembali pupuk organiknya dari apa? Al-Quran ada misalnya di surat An-Nahl 10-11 Allah bercerita tentang pupuk hewani. Di surat Yasin 34 Allah bercerita tentang 33 dan 34 Allah bercerita tentang pupuk dari nabati. Kemudian dari sumber laut, pupuk terbaik sekarang kalau itu kurang dari laut, garam aja sederhana itu sudah lebih efektif dari pupuk-pupuk yang buatan manusia. Jadi melimpah pupuk-pupuk yang seperti. Nah itulah manusia. Maka kita harus memulainya dengan petunjuk Al-Quran tadi. Mulainya sama Allah diperintahkan kita untuk memperhatikan apa yang ada di sekitar kita. Nah kalau kita memperhatikan apa yang ada di sekitar kita, terus menerus kita pikirkan, maka Allah angkat kita menjadi ulil albab. Siapa ulil albab? Orang yang nantinya insya Allah Allah diberi hikmah. Hikmah kedudukannya di atas ilmu. Jadi diberi ilmu yang bermanfaat yang bisa menyelesaikan segala macam persoalan. Nah, mudah-mudahan dengan pengantar ini waktunya juga ya. Baik, mungkin yang saya sampaikan karena waktunya ini tidak banyak ya, mungkin sifat global, tapi nanti bagi anak-anak muda, baik laki-laki, perempuan, atau termasuk ibu-ibu pengen dalami suatu saat, pengen rame-rame belajar kirbah misalnya, datang ke tempat kami ajari membuat kayak gini. Anak-anak muda pengen belajar bertani, datang ke tempat kami, ke kebun kami, kita ajari. Islam pernah sangat berjaya di bidang pertanian selama 4 abad. Abad ke-8 Masehi sampai 12 Masehi atau abad 2 sampai 6 Hijriah. Bahkan kitab pertanian Islam kalau sekarang diajarkan di fakultas pertanian manapun di dunia, dia lebih unggul. Kitabnya namanya Al-Filaha. Kitab Al-Filaha itu ketika Islam terusir dari Spanyol, kitab-kitab umat Islam kebanyakan dibakar oleh Spanyol. Al-Filaha tidak. Kenapa? Karena Al-Filaha digunakan mereka untuk panduan pertanian. Spanyol digunakan selama 6 abad dalam kondisi bahasa aslinya, bahasa Arab. Karena baru diterjemahkan ke bahasa Spanyol sendiri sudah awal abad 19. Diterjemahkan ke bahasa Prancis akhir abad ke-19. Yang terjemahkan ke bahasa Inggris malah sudah tim kami bulan Ramadan lalu. Bahasa Indonesia belum, tapi sudah kita ajarkan. Nah, artinya kalau pemuda-pemuda ingin bertani secara Islam, kembali membuat revolusi pertanian, bisa belajar ke kami. Bapak Ibu Gunung Kidul, mohon maaf kalau ada saudara-saudara dari Gunung Kidul. Gunung Kidul itu Pak, itu potensinya lebih hebat dari Spanyol. Jadi revolusi pertanian bisa mulai dari Gunung Kidul. Karena Spanyol itu hingga kini curah hujannya hanya 630 mm per tahun. Gunung Kidul masih 1900 rata-rata. Jadi masih sangat banyak air kalau kita kelola sebenarnya. Yang dibutuhkan tadi, ketika turun hujan jangan dipelototi, jangan dibiarkan lewat, kelola. Kuncinya itu, kelola, pasti cukup. Nanti bagaimana mengelolanya dan sebagainya itu yang kita ajarkan.
ini. Jadi kalau nanti anak-anak muda yang ingin belajar petani, karena kalau kita nggak kuasai, saya akan takut-takuti Bapak Ibu sekalian dengan realita yang jarang orang sadar sekarang. Dalam 10 tahun dari sekarang, penyakit kanker tumor akan merajalela. Dampaknya apa? Karena mayoritas kita sudah terlanjur jatuh cinta sama tempe, tahu tempe. Sedangkan kedelainya adalah impor. Kedelai yang impor ini oleh Yahudi sudah diubah gennya, namanya GMO, genetically modified organism. Ini kita diingatkan oleh Allah di ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah 205 kalau nggak salah. Ketika mereka di belakangmu, mereka akan merusak tanaman dan keturunan. Ini sekarang dilakukan. Dan itu dampaknya 20 tahun. Jadi kita semua makan GMO itu mulai tahun 2003 puncaknya, dan kira-kira dampaknya baru sekarang baru 12 tahun, yang mungkin masih 12 tahun lagi. Nah, kalau nggak mulai sekarang kita mulai memikir nanam kedelai sendiri. Sapi, kita makan daging sapi menurut kita kan halal, Pak. Tapi saya sudah surati MUI, suratnya masih ada sekarang. Saya sudah surati di MUI karena saya sangat takut daging yang kita beli di supermarket atau di tempat-tempat pembelian daging itu sudah daging binatang jalalah. Tahu nggak Bapak Ibu binatang jalalah? Binatang jalalah adalah sapi, kambing yang tadinya halal tetapi diberi makan makanan yang najis. Kenapa saya sangat khawatir dengan makanan najis untuk sapi? Bapak bisa buktikan, beli majalah namanya Trobos, majalahnya peternak. Di situ selalu ada iklan pakan ternak, dan yang diantara diiklankan adalah tepung darah. Jadi siapa yang beli itu? Nah, makanya Muslim harus nangani makanannya sendiri. Makanya Muslim tadi harus bersikap menangani tadi. Dan kita diberi contoh, diberi manual menghidupkan bumi yang mati dengan cara apa? Di surat Yasin 33, dengan biji-bijian yang dimakan. Di antaranya kedelai, kacang rebus. Jadi biji-bijian saja bisa menghidupkan tanah yang mati. Kedelai bisa ditanam di mana saja di bumi yang mati menurut Yasin 33 tadi. Kenapa kita harus impor? Nah, ini semua bisa kita ajarkan. Ini teman-teman yang pengen belajar, nanti kita ajarkan ada di Startup Center namanya di Depok. Jadi bisa belajar pertanian, bisa belajar teknologi, bahkan binaan kita anak-anak muda dari UI yang saya pilih dari lulusan terbaik, perguruan tinggi terbaik, kita bina nanti diceritakan Mas Fani tadi. Tahun lalu 2014 mereka jadi startup perusahaan muda, perusahaan baru terbaik se-Asia. 2 pekan lalu dia menjadi runner up nomor 2 terbaik se-Asia dan Eropa yang adakan di Turki. Itu anak muda yang kita bina gitu ya. Jadi mereka kita targetkan 10 tahun sejak kita bina, sekarang udah 3 tahun, mereka akan head to head berhadapan dengan Google gitu kan. Kita sekarang semua kalau Bapak tersesat nyari informasinya kemana? Google. Ya, bukankah ada petunjuk yang menjamin kita tidak akan tersesat selamanya? Al-Quran. Kenapa Al-Quran nggak kita gunakan? Ya kan, karena kita tidak terbiasa mencari sesuatu di Al-Quran. Anak-anak sampai orang tua kita mencari segala sesuatu di Google. Jadi kitab sucinya orang sekarang pindah ke Google. Padahal Google itu kalau mengasih informasi persis seperti yang diinformasikan melalui hadis Nabi bahwa ketika jin itu memberi informasi kepada manusia, mungkin ada satu benar, disesatkan dengan 1000 yang sesat, kan gitu kan gitu ya. Google demikian, coba Bapak cek nyari sesuatu gitu, dikasih jawaban benar satu, tapi diimbui sekian juta yang lain yang menyesatkan. Saya mencari misalnya mencari zaitun, olive misalnya. 1-2 benar artikel tentang olive, tentang zaitun, selebihnya 240 juta yang lain informasi tentang restoran, tentang pakaian dalam wanita, tentang segala macam itu dimasukkan ke situ gitu. Nah, sedangkan kalau Bapak mencari informasi di Al-Quran tidak pernah tersesat demikian. Maka sekarang kalau Bapak-bapak pengen nyoba seperti apa sih kalau Google tapi Al-Quran dasarnya, pernah lihat ya? Ini termasuk yang kami tugaskan anak-anak muda binaan kami itu untuk menyaingi Google dengan Al-Quran. Sekarang mungkin belum sempurna programnya kita, tapi mereka punya waktu 7 tahun lagi untuk menyempurnakan. Insya Allah saat itu sudah ada hasilnya. Sekarang sudah bisa Anda lihat di huda.id, huda.id, huda.id. Anda bisa nyari apapun di situ, nanti Al-Quran akan menjawabnya. Jadi cari apa di situ, Al-Quran akan menjawabnya di huda.id. Bagaimana kalau Anda mencari sesuatu di situ, nggak keluar jawabannya?
Yang salah siapa kira-kira? Yang salah ya yang nanya gitu kan. Ya karena Al-Quran janji Allah tibyana likulli syai' menjawab semuanya. Kalau Al-Quran nggak mau jawab karena Anda mencari yang salah kan gitu. Ya itu kurang lebih seperti itu. Nah ini yang ada potensi seperti itu. Jadi kami melatih anak-anak muda baik dengan latar belakang apapun untuk bisa meninggikan kalimat Allah dengan mukjizat Al-Quran. Tidak lain. Kami tidak mengandalkan teknologi karena teknologi segala macam kita bisa menidurkan buah, tapi itu tidak diajarkan di perguruan tinggi manapun. Kami membuat kirbah ini untuk bisa membuat kulit dijahit tidak bocor. Ilmunya dari mana? Karena perguruan tinggi saya temui para ahli kulit nggak bisa membuat ini. Gitu. Ilmunya harus kita gali lagi di Al-Quran. Dapatnya di mana? Di surat An-Nahl. Kita disuruh memperhatikan rumah lebah. Pernah nggak Bapak Ibu lihat rumah lebah kebanjiran? Nggak ada. Meskipun dibuat dari remah-remah kayu, rumah lebah itu nggak ada yang kebanjiran, nggak ada yang bocor. Sementara sepandai-pandai manusia tukang buat masjid ini aja bocor semua kan gitu Pak. Ya, bekas-bekas selalu ada bekas bocornya kan gitu. Lebah nggak pernah bocor karena lebah kata Allah diberi wahyu dan wahyunya itu exactly digunakan. Manusia diberi wahyu, wahyunya diabaikan. Nah maka kalau kita bisa gunakan wahyu dan digunakan seperti ini, kita numpang dengan ilmunya lebah membuat rumah. Jadi setelah kulit dijahit, kita trik dengan namanya lilin lebah. Jadi lilin lebah itu untuk melapisi masuk ke pori-pori sehingga membuat kulit yang dijahit tidak bocor, bisa jadi tempat minum. Ternyata manfaatnya lilin lebah bukan hanya mensil tidak bocor, juga mensterilisasi. Nah itulah hikmah ketika kita mengambil sumber dari Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang serba singkat ini cukup untuk memberikan inspirasi ke Bapak Ibu sekalian. Nah nanti bagi anak-anak muda atau bagi ibu-ibu kalau pengen suatu saat ingin dalami ini, selain bisa komunikasi via email, juga bisa ke kantor kami di Startup Center.